Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yunita, mahasiswa PGMI 6 UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pramuka yang berjudul Satuan Karya Pramuka. A. Landasan dan manajemen kepramukaan. 1. Dasar hukum gerakan pramuka. Kepramukaan sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dalam menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa yang berkualitas baik moral, mental, spiritual, intelektual, emosional maupun fisik dan keterampilan. Kedua, gugus depan gerakan pramuka. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain 1. Gugus depan biasa, 2. Gugus depan teritorial, 3. Gugus depan luar biasa, 4. Gugus depan luar negeri, dan 5. Gugus depan selanjutnya B. Organisasi Kepramukaan Indonesia. 1. Majelis Pembimbing atau MABI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok gerakan pramuka, setiap gugus depan, satuan karya dan kuartir membentuk majelis pembimbing. Majelis pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisasional, material, dan finansial kepada gudep atau satuan kuartir bersangkutan. Kedua, badan kelengkapan kuarcap dan kuaran. Dalam melaksanakan tugas dan keinginan kuartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Perbedaan badan kelengkapan yang dimiliki kuartir cabang dan kuartir ranting hanya pada keberadaan lembaga pendidikan kader pramuka yang dibentuk di tingkat kuartir ranting. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, andalan pramuka. Andalan nasional disingkat dengan ANAS. 2. Andalan daerah disebut dengan ANDU. Dan ketiga, andalan cabang yang disingkat dengan ANCU. Dan yang keempat, andalan ranting yang disingkat dengan ANRU. Selanjutnya yang keempat, pembina pramuka dan membantu pembina pramuka. Pembina pramuka dan membantu pembina pramuka termasuk suatu anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selanjutnya yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan Pramuka atau BPK Pramuka. Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Dan adapun susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri dari A. Seorang ketua, B. Seorang wakil ketua, C. Seorang sekretaris, dan D. Seorang atau beberapa orang anggota. Selanjutnya yang keenam, Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan pada masa gerakan pramuka. Dan adapun Dewan Kerja terdiri atas A. Tingkat nasional disebut dengan Dewan Kerja Nasional atau DKN, B. Tingkat daerah disebut dengan Dewan Kerja Daerah atau disingkat dengan DKN atau disingkat dengan DPD, C. Tingkat cabang disebut dengan kerja cabang atau DKC, dan terakhir D. Tingkat ranting disebut dengan kerja ranting atau DKR. 7. Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka sering kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau disingkat dengan Lemdika. Lemdika merupakan lembaga pendidikan bagian integral dan kuartir. Yang kedelapan, Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Sampai saat ini telah ada 8 macam satuan karya pramuka yang digerakkan pramuka, itu sebagai berikut. 1. Saka Bayangkara, 2. Saka Taruna Bumi, 3. Saka Dirgantara, keempat Saka Kencana, kelima Saka Bahari, keenam Saka Wana Bakti, ketujuh Saka Bakti Husada, dan terakhir kedelapan Saka Wira Kartika. C. Pemimpin dalam pramuka. 1. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan dengan menonjolnya dari latar belakang atau historis sejarah. Sebab-sebab munculnya seorang pemimpin ada 3 faktor. 1. Teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat tetapi pemimpin itu timbul atau ada dengan sendirinya. 2. Teori sosial, yaitu pemimpin itu harus dipersiapkan atau melalui pendidikan. Yang terakhir, ketiga, teori ekosiologis atau sintesa,
yaitu pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat, pemimpin yang kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Selanjutnya yang kedua, tipe-tipe atau gaya pemimpin. Yang pertama, tipe deserter atau pemelotot. Yang kedua, tipe birokrat. Yang ketiga, tipe misionaris. Yang keempat, tipe pembangun. Yang kelima, tipe oktorat. Yang keenam, tipe benevolent oktorat atau oktorat yang baik. Atau yang keenam, tipe kompesior atau pengkompromi. Yang ketujuh, tipe eksekutif. Yang ke-8 tipe karismatik, yang ke-9 tipe paternalistik, yang ke-10 tipe militeristik, dan yang terakhir tipe administrasi. Selanjutnya yang ketiga, syarat-syarat kepemimpinan. Hal-hal yang dikaitkan dengan 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ada 3. 1. Kekuasaan, 2. Kewibawaan, dan 3. Kemampuan. Selanjutnya yang terakhir 4. Teknik kepemimpinan. A. Etika profesi, B. Dinamika kelompok, C. Komunikasi, D. Pengambilan keputusan, dan E. Terakhir keterampilan berdiskusi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.